Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif oleh Diana Wulandari, dosen penguji Bapak Suhardiansyah, MPD. Materi tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat belajar aktif dan mengembangkan potensi di dalam dirinya. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan, terdapat komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses pendidik. Nah, komponen-komponen tersebut terdiri minimal 7 komponen, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan, kedua, peserta didik, ketiga, pendidik, keempat, metode pendidikan, kelima, materi pendidikan, keenam, lingkungan pendidikan, dan yang terakhir, alat dan fasilitas pendidikan. Dasar pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau landasan konstitusional pemerintahan negara Republik Indonesia pada saat ini. Fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan. Yang kedua, untuk membentuk watak. Yang ketiga, untuk membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. Dan yang keempat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, perlu kalian ketahui ada 3 pokok pikiran utama dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pokok pikiran utama yang pertama yaitu usaha sadar dan terencana. Jadi maksudnya
Pendidikan itu adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang. Kegiatan pendidikan itu harus disadari dan direncanakan dalam tataran nasional, regional atau provinsi kota, institusional atau sekolah, dan operasional. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Setiap kegiatan pembelajaran harus direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan RPP yang di dalamnya memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Pokok pikiran yang kedua yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi, ada dua kegiatan utama dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, mewujudkan suasana belajar dan mewujudkan proses pembelajaran. Pengaplikasian mewujudkan suasana belajar dalam kehidupan sehari-hari yaitu mencakup menciptakan lingkungan belajar dalam konteks yang dilakukan oleh guru, bahwa keterampilan guru dalam mengelola kelas menjadi amatlah penting, bahwa peran guru lebih diutamakan sebagai fasilitator belajar siswa. Yang kedua, mewujudkan proses pembelajaran yang diimplementasikan dengan guru dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Guru lebih berperan di desain agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya dengan mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam model dan strategi pembelajaran yang aktif ditopang oleh peran guru sebagai fasilitator belajar. Pokok pikiran yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, teman-teman, pokok pikiran yang ketiga ini menggambarkan tujuan pendidikan nasional. Di sana tertera tujuan yang berdimensi ketuhanan, pribadi, dan sosial. Jika belakangan ini gencar disosialisasikan pendidikan karakter, dari definisi pendidikan ini, maka sesungguhnya pendidikan karakter sudah implisit dalam pendidikan. Tidak hanya menggambarkan pada pendidikan itu, tetapi memiliki makna dan implikasi yang luas tentang siapa sesungguhnya pendidik itu dan apa yang ingin dicapai dalam pendidikan. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah, berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa definisi pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu menggambarkan tujuan pendidikan yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi ketuhanan, pribadi, dan sosial. Pendidikan diarahkan kepada pendidikan mencari keseimbangan antara ketuhanan, individu, dan sosial yang menjadikan agama sebagai landasan utama hidupnya. Tidak mementingkan kepentingan sendiri dan memiliki keterampilan yang berguna untuk dirinya dan orang-orang sekitarnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 berisikan
Peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi dari peserta didik. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana diimplementasikan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan difikirkan secara matang. Di level manapun, kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional, regional, maupun operasional. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.